Program super rahasia Amerika dan Zionis bocor, memaksa Rusia, Turki, dan Iran wajib turun tangan menghadang. Sahabat King selamat, di tengah serangan darat, Zionis Wahyudi sudah mengerahkan 400 tank dan mobilisasi 3.000 tentara. Bukankah bila kita berpikir dengan nalar bahwa parodi ini sangat berlebihan hanya untuk menghadapi segelintir militan Hamas? Israel mobilisasi 3.000 pasukan cadangan. Kok dengan cepatnya itu bisa terwujud dalam hitungan hari? Ini terjadi karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena sebenarnya rencana serangan darat ini memang sudah direncanakan sejak lama untuk mengokohkan strategi pembentukan tatanan dunia baru di bawah kendali Israel Raya, yang dalam hal ini sudah masuk ke step kelima, di mana langkah sebelumnya membuat kacau balau negara-negara Timur Tengah agar negara Zionis melenggang kangkung tanpa hambatan. Sahabat King selamat, kita mulai dengan kesepakatan akan menyebut Wahyudi saja ya, karena semua platform media seakan melarang bentuk informasi tentang mereka. Bahkan berita terbaru tentang konflik yang terjadi seakan mulai disenyapkan dari media massal. Ya, mau gimana lagi, sampai anak-anak muda Indonesia siap mandiri dari ketergantungan teknologi luar negeri. Kita harus patuh aturan mereka. Kembali ke topik, sahabat King selamat, ada galau di sini. Negara Wahyudi ini memang sudah merancang serangan besar-besaran ke Palestina. Untuk mengusir warga Palestina ini memang sudah ditarget mereka. Sebelum hampir genap 100 tahun atas penjajahan negara Palestina oleh bangsa-bangsa Wahyudi agar segera terbentuk Israel Raya yang kokoh. Lantaran kondisi di sini di Timur Tengah yang sudah mulai melenceng dari rencana yang ditangani Amerika. Kita tahu bahwa Amerika sengaja membuat tidak kondusif kondisi di Timur Tengah. Selain dengan tujuan minyak mentah, Amerika juga bertujuan agar negara-negara Timur Tengah tidak bersatu dan saling baku hantam sendiri, agar tidak melirik negara Zionis Wahyudi sebagai target bersama. Karena dahulu saat kekhalifahan terakhir umat Islam di Istanbul, Turki kalah perang oleh Inggris dan Amerika, dan akhir dari persatuan negara-negara Islam kalah dalam menghadang Israel di Perang Teluk, dan membiarkan Israel masuk ke Palestina dengan kemenangan Barat atas negara-negara Timur Tengah. Masuklah penjajahan Wahyudi dengan segala genosidanya. Maka selanjutnya dimulailah perang dengan proksi-proksi merawat ISIS dan Al-Qaeda sebagai militan pengganggu stabilitas negara-negara di Timur Tengah. Dengan kacaunya banyak negara di Timur Tengah, maka negara Wahyudi ini bisa dengan lenggangnya berdiri menjadi kuat tanpa ada gangguan dari manapun. Kita ingat di mana Mesir yang dahulu paling militan terhadap Zionis Wahyudi, dan juga bersebelahan dengan Palestina, mendadak menjadi boneka di mana Presiden Al-Sisi yang sah digulingkan oleh militer Turki dengan dibackingi Amerika, karena hendak membuka jalur ke Gaza yang akan ditakuti Amerika dan negara Israel itu sendiri. Lengsernya Saddam Hussein, lengsernya Gaddafi menandakan berakhirnya era singa-singa Arab penantang hegemoni Barat. Sahabat King selamat, AS memang pasang badan untuk kedamaian negara Wahyudi ini. Lantaran AS juga memang dibangun oleh pentolan Zionis, tetapi kali ini berbeda, di mana AS dengan pedenya mau membackup serangan Zionis Wahyudi. Pasca 24 jam bombardir jalur udara Israel ke Palestina, AS langsung mengumumkan dukungan penuhnya pada kejadian genosida tersebut. Lantas siapa tentara-tentara berbahasa Rusia ini? Ini adalah tentara-tentara resimen ke-8 yang dilatih oleh bekas agen-agen KGB untuk menyusup dan membantu perang-perang proksi Rusia di daerah Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika, yang juga masuk dan mengajarkan tentara bayaran Wagner terlibat. Tetapi Amerika juga kecolongan untuk yang kedua kalinya, di mana Amerika tidak akan menyangka Turki berani menghadang laju kapal induk kebanggaan tersebut, di mana Turki secara mendadak mengumpulkan penuh kekuatan tempur laut dan udara dengan alasan latihan perang ke jalur kapal induk US tersebut, dengan ancaman kami akan melakukan latihan perang di sini. We warn you not to come any closer. Kami peringatkan jangan mendekat kalau kami tidak akan menanggung resiko bila kami salah sasaran. Itu kata Turki. Itu baru negara keren kan? Bukan hanya Turki yang mengancam, Iran dan negara lain pun ikut terpantau satelit mengerahkan militer mereka secara masif. Ini ancaman serius buat Amerika yang tidak menyangka bahwa negaranya kini ada yang berani menjegal. Sahabat King selamat, ini semua salah AS bermain di Ukraina. Kini Putin masuk bermain di Timur Tengah. Putin tahu dan juga punya pengalaman tempur di mana Soviet kala itu dipukul habis di Afghanistan oleh Taliban, menjadikan Rusia berpikir tim tank memang beda.
Rusia percaya diri di sini. Militan Timur Tengah di mana perang sudah menjadikan keseharian mereka. Mereka masyarakat Timur Tengah lebih bisa diandalkan bila terjadi perang daripada sekutu-sekutu Barat yang seumur hidup nyaman. Itu hitungan Paman Putin pun masuk, di mana Timur Tengah hanya kurang teknologi saja. Mental sudah jangan ditanyakan lagi. Untuk kesekian kalinya Amerika kecolongan, di mana Arab Saudi sudah dirangkul Rusia dan Cina untuk menjadi bagian dari BRICS untuk meruntuhkan dominasi dolar. Padahal Arab Saudi adalah salah satu andalan AS untuk membagi kekuatan di tanah para nabi tersebut. Biden harus mengelus dada atas peringatan Donald Trump yang menganak emaskan Arab Saudi yang mulia ditekan atas kasus di Yaman. Ingatkan kejadian 2 tahun lalu di mana Arab meminta bantuan Amerika untuk melawan pemberontak Houthi bentuknya Syiah di Iran dan di Yaman. Trump hanya bilang, bisa dibantu asal kalian berani membayar. Ini dikacaukan oleh Joe Biden yang serakah lantaran menekan Arab untuk mundur dan memasok minyak secara besar-besaran ke Eropa dan ingin mengganti MBS putra mahkota Arab dengan kasus pembunuhan wartawan di Washington, The Washington Post Jamal Khashoggi, yang membuat Arab memiliki hubungan kaku dengan AS. Lagi-lagi AS kalah selangkah di sini dengan mengusik sekutu kuat mereka. Sahabat King, selamat. Dengan banyaknya hitungan-hitungan kekalahan AS bila meringsek ke Timur Tengah, membuat AS melunak dan memperingatkan anak kesayangan untuk mengurungkan niatnya melakukan serangan darat dan mengincar warga sipil dengan dalih kemanusiaan. Padahal kita tahu AS sudah mencium bau-bau persekutuan jahat 3 trio macan tersebut untuk menggagalkan Israel Raya yang nantinya akan mematangkan kekuatan Barat dengan kekayaan Timur Tengah, di mana Antony Blinken sudah membisikkan ke Netanyahu bahwa hati-hati bila serangan darat terjadi, ada kekosongan di Tel Aviv yang manakala bisa dimanfaatkan Iran, Lebanon, dan Turki untuk ambil kesempatan. Karena kita tahu sejarah membuktikan bahwa siapa saja menguasai Timur Tengah akan menjadi raja baru berikutnya di dunia. Dan Rusia dan Turki tentu tidak mau itu terjadi. Rusia bersiap, Cina bersiap, Turki pun sang anggota NATO bisa melihat kesempatan ini untuk bersiap. Kita bisa tebak tahun-tahun depan akan menjadi tahun-tahun huru-hara skala dunia, di mana Indonesia saja tidak akan kebagian beras bila Cina tidak mau mengimpor beras ke kita. Vietnam memang sudah jeli duluan di sini yang biasanya menjual beras-beras mereka. Kini mereka menutup diri lantaran menimbulkan sumber ketahanan agaknya bila terjadi konflik global. Indonesia bagaimana? King Selamat sudah membahasnya 2 tahun lalu tentang Indonesia harus bersiap mandiri pangan. Videonya bisa kamu saksikan di pojok kanan atas. Inggris pun dan Cina sudah menimbun emas besar-besaran. Lantaran bila terjadi perang mata uang kertas tidak akan bernilai. Lah, kita cuma bisa menimbun cabai-cabaian, politikus-politikus sok-sokan keren dibayar kaca. Kapan kita bisa bersiap kalau masih sikut-sikutan sendiri? Negara kita akan maju karena kita kekurangan akhlak, khususnya para pejabat. Sahabat King Selamat, sebenarnya siapapun yang menjabat dari partai jeruk maupun partai apel tidak akan menjadi masalah asalkan punya akhlak. Pasti maju dan benar bangsa ini. Lihat negara lain, siapa yang jadi majulah bangsanya. Hanya berbeda pilihan dan visi, tetapi semua untuk Ibu Pertiwi. Lah kita, siapapun yang jadi kalau gak ada lagi ya percuma. Cukuplah kita rapopo saatnya Indonesia menggugat. Merdeka.